Ya, anak-anak sekalian, kita lanjutkan mata pelajaran matematika kalian untuk kelas 7 tentang bilangan pecahan. Materi selanjutnya masih tentang bilangan, tapi sekarang dari awal bilangan bulat lanjut ke bilangan pecahan. Nah, pecahan sendiri sudah dipelajari sebelumnya di tingkat SD. Sekarang lanjut di tingkat SMP. Mungkin sedikit ada pengulangan atau review, yaitu pecahan sendiri itu mewakili dari pembagian dari suatu benda, atau misalnya kalau di sini ada terlihat ada kue. Di sini ada terlihat ada kue gitu ya. Kue ini difungsikan untuk dibagi dari satu bagian ya, yang paling kiri satu bagian dibagi menjadi dua bagian, tapi masing-masing setengah. Dua bagian tapi masing-masing setengah, tapi masih ada kue yang sama, satu kue yang sama. Sekarang kue itu dibagi menjadi 4 bagian, sehingga masing-masing menjadi 1/4. Nah, itu pecahannya, bentuk pecahan. Nah, kalau misalnya satu bagian kita bagi 2 menjadi 1/2, kita bagi lagi 2 dari 1/2, bagi lagi jadi 1/4. Nah, pecahan itu sendiri ada bilangan yang ada di atas dan ada bilangan yang ada di bawah, sehingga menimbulkan perbedaan penyebut, atau masing-masing ada definisinya atau sebutannya masing-masing. Nah, bilangan yang atas yang di atasnya garis ini, garis pembagi ya, ini disebutnya, atau garis pecahan, sama aja. Bilangan di atas disebutnya pembilang. Ini pembilang di bagian atas nih. Nah, sedangkan bagian bawah kita sebut dia dengan penyebut. Bagian bawah itu penyebut. Jadi bagian atas pembilang, bagian bawah penyebut, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah belajar ada pembilang dan penyebut pada bentuk pecahan. Nah, pecahan sendiri ada nilainya, ada ketentuannya. Nah, sekarang gini, ketika setengah kalian bagi 2, masing-masing kita bagi 2 lagi gitu ya, ada garis gitu, misalnya di sini kita bagi 2 gitu, saya garis putus-putus seperti ini. Nah, itu bakalan menjadi 2/4. Setengah dan 2/4 itu senilai. Artinya apa? Mereka mempunyai kemiripan nilai atau nilainya sama. Nah, sekarang kita bisa pelajari bahwa ternyata pecahan tuh ada nilainya juga, dan ada yang merupakan senilai atau sama nilainya. Nah, kemudian kita bisa tahu dari mana lagi? Kalau misalnya dari gambar kan kita bisa potong-potong bagiannya, bagi dua lagi. Nah, sekarang kita bisa tahu pecahan senilai itu dengan nih, di sini ada bilang pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebutnya suatu pecahan yang sama dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya kalian kan lihat nih, setengah ini suatu pecahan kan, setengah ini suatu pecahan, ini setengah satu pecahan. Nah, saya ingin mencari yang nilainya senilai dengan 1/2. Tadi bilangnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Artinya penyebut yang atas saya kalikan 2,
dan pembilang yang bawah saya kalikan 2, pasti nilainya itu 1 kali 2 itu 2, 2 kali 2 itu 4. Akibatnya nilainya adalah 2/4. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4 dengan pengali bilangan 2. Nah, sekarang ada lagi, kalau bilangannya berbeda atau yang lain selain setengah apa? Oke, kita coba lagi. Misalnya 2/5. Saya pengen tahu apa pecahan yang senilai dengan 2/5. Oke, kita coba kalikan dengan bilangan yang sama. Saya coba kalikan 3. Kalikan 3, ini menjadi 15. Kemudian yang atas menjadi 6. Gitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana kalau bentuknya 20/25? Apa yang senilai dari 20/25? Nah, selain dikalikan tadi dibilang bisa dibagi. Kita bagi dengan 20 sama 25 bisa dibagi berapa? Kita lihat apanya? FPB-nya. FPB 20 itu punya FPB. Kalian sudah pernah belajar sebelumnya mencari FPB itu menggunakan pohon faktor atau yang bisa kalian sebut dengan faktorisasi prima. FPB-nya itu 5 dengan berhubungan dengan si 25. Jadi kalau di dua nilai ini kita lihat FPB-nya itu 5. Dari mana? Kalau misalnya kalian bingung, saya kasih sepintas saja. Faktorisasi primanya 20 itu 2 dan berapa? 10. Jadi 2 dikali 10 kan hasilnya 20 ya. Nah, ini bilangan prima nih. 10-nya belum prima. 10-nya bisa kita bagi lagi jadi 2 dan 5 gitu. Nah, sekarang 25 itu bisa kita bagi menjadi 5 dan 5 gitu ya. Nah, ini bilangan prima. Jadi 20 itu hasil faktorisasi primanya itu 2 kali 2 kali 5, atau bisa kita sebut 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan 25 itu 5 kali 5, atau yang bisa kita singkat menjadi 5 pangkat 2. Nah, dari sini kita cari FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Karena yang dicari faktornya, berarti kita lihat pangkat terkecil yang sama. Meskipun dia FPB ya kalian bisa baca lagi di kelas 5, 6, berkelas 4 kalian sudah belajar FPB KPK, bisa dibaca lagi gimana cari FPB. Berarti di sini FPB-nya 5. Artinya saya bisa bagi 20 itu bagi 5, 25 juga bagi 5. Berarti nilainya 20 bagi 5 itu 4 dan bawahnya 5. 4 sebagai apa tadi? Ayo, masih ingat nggak 4 sebagai apa? 4 itu bagian atas sebagai pembilang. 4 itu bagian atas sebagai pembilang, bawah itu sebagai penyebutnya 5. Nah, ini 20/5 dan si 20/25 dan nilai 4/5 ini senilai. Nah, bisa juga kalian membuktikannya kalau misalnya cari yang senilai lagi. Kalian mau cari yang senilai lagi, dikalikan misalnya 4 gitu. Ini dikalikan 4 gitu. Bilangan yang sama. Jadi hasilnya 16/20. Ini masih senilai. Ini masih senilai ya. Senilai. Nilainya sama. Nilai pada pecahannya sama gitu. Oke? Sekarang lanjut. Nah, sekarang membandingkan kedua pecahan. Ketika dua pecahan yang nilainya tidak senilai, kita bandingkan. Misalnya ya, kita misalkan ada 2/3, saya bandingkan
dengan 3/4. Nah, seperti yang tadi, saya mau membandingkan itu dari lebih besar atau lebih kecil. Kita pilih salah satu, nggak mungkin dua-duanya ya. Nah, cara yang paling simpel adalah kita cari FPB atau KPK yang sama. Jadi kita bikin si penyebutnya ini sama nilainya. Ya, kita bikin penyebutnya sama. Nah, penyebutnya sama berarti kita cari faktor dari 3 dan faktor dari 4 yang sama. 3 kan kalau misalnya difaktorkan kan berarti jadi 3, 6, 9, 12. Nah, ini difaktorkan kan terus kan pemfaktoran faktor kelipatan 3 gitu. Nah, kalau 4 juga sama, faktor kelipatan 4 juga 4, 8, 12 ternyata 16 dan seterusnya. Nah, di sini masing-masing faktornya itu ada yang sama. Hasil dari faktornya itu ada yang sama, atau hasil dari kelipatannya itu ada yang sama, yaitu 12. Berarti kita bisa membuat penyebutnya menjadi 12. Ini jadi per 12, ini jadi per 12. Seperti itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan nih. 3, penyebutnya 3 berubah jadi 12. 3 ke 12 dikali berapa sih? Dikali 4. Karena bawahnya dikali 4, atasnya pun dikali 4. Karena kita bilang tadi sebelumnya, kita harus tetap ini cari yang senilai dengan 2/3 gitu ya. Jadi hasilnya 8/12. Nah, ini sekarang 4 dikali berapa sih jadi 12? Dikali 3. Atasnya jangan dikali 4. Lihat ini perkaliannya kali berapa? Kali 3. Berarti ini kali 3 juga. Hasilnya 9 gitu. Ketika dibandingkan udah sama nilai penyebutnya, kalian cuma lihat tanda yang atas. Ingat pertemuan sebelumnya, kalau misalnya angkanya semakin ke kanan, dari 8 ke 9 semakin ke kanan, berarti nilainya itu semakin besar. Berarti 8/12 nilainya lebih kecil dari 9/12. Seperti itu. Oke ya, nanti mungkin kalian bisa ulang lagi caranya. Sama aja bisa. Kalau menemukan cara lain bisa kalian ulik sendiri. Yang penting ini cara yang paling dasarnya. Kalian bikin dulu supaya penyebutnya sama, kemudian cari masing-masing faktor kelipatannya yang sama, kemudian kita bikin dia nilainya senilai terlebih dahulu masing-masingnya. Kemudian kita bisa membandingkan dari pembilangnya setelah penyebutnya sama. Oke. Nah, kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran sendiri kan kalian pernah belajar sebelumnya ya. Maksudnya apa? Ketika nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut. Oke. Gimana nilai pembilang kok bisa lebih besar dari penyebut? Ya ada. Contohnya yang kayak gimana? Contohnya kayak 3/2. Ini contohnya kayak 3/2 gitu. Ini kan bentuk pecahan biasa. Kalau saya mau jadikan dengan pecahan campuran, ini kan hasil penjumlahan dari satu pecahan utuh, yaitu 2/2, dengan dijumlahkan oleh 1/2. Gitu kan? Betul kan hasilnya? Harus utuh ya, yang depan harus utuh. Karena penyebutnya 2, ya berarti atasnya juga harus 2. Itu artinya bagian utuh dari pecahan tersebut ya. Nah, ketika pecahan utuh, kita bisa sebut dia sebagai nilai 1. Ditambah 1/2. Karena yang depan ini bentuk campuran, yang belakang ini bentuk pecahan biasa, boleh kalian langsung tempel saja. Seperti ini. Jadi kalau misalnya ditempel ya tinggal tambahnya dihilangin, kita deketin aja 1/2 ke depan. Jadi 1/2 seperti itu. Nah, mungkin di sini juga ada bentuk seperti yang lainnya gitu. Contohnya seperti 7/3. Ini 7/3
latihan 1 7/3. Nah contohnya 7/3 itu dari 6/3, dia utuh ya. 6/3 itu dari mana? Dari 3/3 ditambah 3/3 gitu ya. 3/3 ditambah 3/3, 1 ditambah 1, hasilnya 2 ya, sama aja seperti ini ya, sama kan, sama aja. Jadi ya ini sisanya karena udah 6/3, belakangnya 1/3 jelas, jadi tinggal ditempel aja depan sama belakangnya, itu bakal menjadi pecahan campuran seperti itu. Nah kemudian kita belajar pecahan desimal juga pernah. Nah bagian desimal ya ada namanya per seribuan, per seratusan, per sepuluhan, tergantung dari soal. Nah terletaknya di belakang koma, Kalau per sepuluhan di belakang koma berarti satu angka di belakang koma, itu per 10. Kalau misalnya per seratusan ya berarti ada 2 angka belakang koma, 2 angka belakang koma. Per seribuan ya 3 angka berarti belakang koma, seperti itu ya. Cuman membedakan itu komanya aja ya kalau desimal. Nah sedangkan kalau persen ya mudah ya. Kalau persen seperti kalian pelajari sebelumnya, kalau misalnya mengubah dari bentuk pecahan biasa ke persentase tinggal dikalikan oleh 100%, atau kalian bisa membuat bawahnya menjadi per 100 ya. Jadi sekarang ada contohnya, misalnya 2/15 kita bikin jadi bentuk persen, jadi dibaca soalnya dirubahnya ke dalam bentuk persen. Oke, sekarang 2/15 harus dikali 100. 2/15 karena pengen dirubah ke dalam bentuk persen, berarti 2/15 kita kalikan dengan 100%. Ingat, perkalian pecahan biasa, kalian bisa kalikan dulu yang atas jadi 200/15%, kemudian kalian sederhanakan 200 dan 15, FPB-nya itu bisa kalian bagi sama 5, atas bagi 5 karena kita pengen bikin dia senilai, bawah juga bagi 5, seperti itu. Hasilnya adalah 40/3%. Kalau dibikin dari pecahan campuran bisa ya. Kalau mau mudah karena angkanya terlalu besar, kita langsung aja, ini pengertiannya 40 dibagi 3, pecahan itu pembagian sama, jadi 40 kita bagi oleh 3, seperti itu. Bagi 3, 1, ini 3 dikurangi 4 kurang 3, 10, turun 1 ya, ini turun 1 angka, maksudnya bukan turun angka 1 tapi turun 1 angka. Nah 10 ini jadi 13, 9 kurangi 1, ini ada sisa 1. Sisa 1 itu menjadi pertanda di pembilang, jadi hasilnya adalah 13 dari sini, sisanya 1, penyebutnya 3 atau pembaginya 3. Nah ini bentuk persennya 13 1/3, seperti itu. Paham ya? Nah kemudian penjumlahan pecahan ya seperti yang kalian pernah pelajari sebelumnya, kita cari dulu KPK dari penyebut-penyebutnya, disamain dulu baru kita bisa lakukan prosesnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Kalau misalnya saya mau menjumlahkan setengah ditambah 1/3, yang kalian lakukan adalah kita lihat dulu si penyebutnya. Ini penyebutnya beda, kita samakan terlebih dahulu. Kelipatan 2 dan kelipatan 3 yang sama adalah 6, berarti kita bikin per 6, masing-masing per 6. 2 ke 6 itu dikali 3, otomatis atasnya juga dikali 3,
gitu. 3 sekarang belakangnya ke 6 itu dikali 2, otomatis atasnya dikali 2. 2 kali 1 2. Ketika sudah sama bisa kita jumlahkan langsung. 3 tambah 2 hasilnya adalah 5/6, seperti itu. Paham ya? Nah sekarang kita coba ke pengurangan. Nah gimana kalau misalnya ada pengurangan tapi beda penyebutnya? Ya sama aja, kita samakan terlebih dahulu. Nah ini seperti ini, samakan per 12. 4 dibikin 12 itu dikali 3 atas bawahnya. 1/6 itu dibikin 12 dikali 2 atas bawahnya. Jadi hasilnya 9/12 dikurangi 2/12. Hasilnya itu bukan 71/2 ya. Yuk kita cobain. Kenapa dia bisa salah? Kita cobain. 3/4 kita dikurangin 1/6. Oke. Tadi kita bikin per 12 ya, udah ada di contoh soal. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau per 12 berarti atasnya kita harus setarakan juga atau kita bikin senilai juga. Nah, karena ini berarti dikali 3 untuk menjadi 12 ya. Ingat ya. Berarti atasnya juga dikali 3, 9. 6 dikali 2 supaya jadi 12 ya, ingat ya. Jangan sampai dikali yang lain. Atasnya sama dikali 2. Hasilnya 9 dikurangi 2 harusnya hasilnya makin kecil, yaitu berapa? 7/12. Harusnya hasilnya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang contoh juga bisa salah. Jadi caranya adalah kita cek perhitungannya benar atau enggak. Jadi jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita catat ya. Kemudian kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Ya, ternyata dari bentuk pecahan juga ada yang negatif. Kita bisa hitung secara manual. Nah, gimana caranya? Oke, kita coba dari yang depan ya. Kita cobain. Nah, ini bentuknya kalau misalnya kayak gini kita tulis aja dulu. Negatif 3. Nah, ini bukan atau. Kalau di pecahan itu bukan atau, tapi per 8 ditambah negatif 7/8. Nah, ini nggak masalah nih, ternyata udah sama nilai dari penyebutnya. Jadi kita bisa langsung ketemukan dulu ini operasi hitung. Positif ketemu negatif seperti yang pembelajaran sebelumnya. Positif ketemu negatif itu negatif. Artinya negatif 3/8 dikurangi dengan 7/8. Gitu. Kemudian gimana nih? Ada negatif. Negatifnya kita tempel dengan pembilang. Jangan ditempel dengan penyebut, tapi ditempel dengan pembilang. Jadinya bentuknya 3 dikurangi 7/8 seperti itu. Nah, ini balik lagi. Kita cuma mengerjakan atasnya saja, bawahnya jangan. Bawahnya tulis lagi aja. Atasnya negatif 3, negatif 7. Utang, kemudian diutangin lagi, atau negatif, kemudian dinegatifin lagi, berarti semakin kiri nilainya. Jadi negatif 10. Jadi nilainya negatif 10/8. Wah, tapi ini belum bentuk paling sederhana. Kenapa? Karena atas bawah ternyata masih bisa dibagi 2. Masih bisa dibagi 2. Jadi nilainya adalah negatif 5/4. Seperti itu. Kalau mau dibikin pecahan campuran, bisa aja. Negatif. Ini kelebihannya kan berarti di sini 4 ditambah 1, betul? Ya kan? 5 itu dari 4 tambah 1. Berarti 4/4 itu 1.
1/4. Nah ini kalau mau dibikin bentuk campurannya seperti itu. Nah kemudian kita lanjut tentang perkalian di pecahan ya. Nah di pecahan juga ada perkalian, sama halnya dengan bilangan bulat. Semua operasinya pasti mirip, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, cuman hanya beda teknik. Nah sekarang kalau misalnya perkalian bentuknya kayak gini nih, campuran semua. Kalau bentuknya biasa, pecahan biasa, contohnya kayak 1/3 dikali 5/6. Nah pecahan biasa kayak gini, kalian hanya mengalihkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Hasilnya menjadi 1 dikali 5 itu 5, bawahnya 3 kali 6 itu 18. Ini udah selesai perkalian biasa. Tapi kalau pecahan campuran, 1/2/5 dikali 2 1/3 dikali 4 1/2, kalian harus bikin dulu menjadi pecahan biasanya. Pecahan biasanya dari pecahan campuran ke pecahan biasa, kalian hanya mengalihkan bentuk campuran ke sini dikali, kemudian ditambah ke sini, ditambah 1 dikali 5 hasilnya 5, ditambah 2. Penyebut untuk pembilang seperti itu. Penyebutnya kita lihat bawahnya per 5 seperti itu, dikali, nah ini sama, dikali terus ditambah, polanya seperti itu. 2 dikali 3 6 ditambah 1 per 3, tetap ya ini per 3, dikali 4 1/2, sama ya. Untuk latihan mungkin kalian bisa coret-coret. 8 ditambah 1/2 seperti itu. Nah ini mungkin kalian tambahkan dulu karena ini atasnya belum satu bilangan. Jadinya apa bentuknya? Jadinya bentuknya adalah ini 7/5 dikali 7/3 dikali 9/2 seperti itu. Nah sekarang perkaliannya agak pusing nih ya, jangan langsung semua tapi satu persatu ya. 7 kali 7 hasilnya, ini kan atas dengan atas ya, 49. Ini 15, kemudian kita kalikan dengan belakangnya 9/2. Hasilnya seperti apa? Ya yang bawah 15 kali 2 hasilnya 30. Untuk yang atas 49 kali 9, 9 kali 9 berapa? Ayo 9 kali 9, belakangnya 1, simpan angka 8. 9 kali 4 36, 36 tambah 8, ayo berapa? Ayo 36 ditambah 8, jawabannya adalah 4. Hasilnya adalah 4/30 gitu ya. Nah sekarang mungkin kalian ini bentuknya kok besar banget ya, bisa disederhanakan. Kita cek, atas dibagi 2 bisa? Enggak. 4/1 dibagi 2 hasilnya koma. Di bilangan pecahan kita tidak bisa menyederhanakan bentuk penyebut atau bentuk pembilang menjadi bilangan desimal. Harus dua-duanya bulat, penyebutnya bulat, pembilangnya bulat. Jadinya harusnya ini atas sama bawah dibagi angka yang sama. Ini 30 harusnya bisa dibagi 3. 4/1 kita coba bagi 3. Oke, 4/1 kita bagi 3. Bagi 3 itu 1, 3 kurangi 14. Ingat ya, turunnya 1/1. 14 itu 4. 4 kali 3 12 kurangi 21. 21 itu 7.
Nah, berarti hasilnya adalah 147 per 10 seperti itu. Nah, mungkin kalian bisa periksa kembali kalau misalnya di sini sama ternyata. Oke. Kalau misalnya salah ya kita bisa ngecek, oke. Jadi jangan main asal percaya aja. Ya, mungkin ini nggak dijadiin pecahan campuran, tapi kalian bisa lah menjadikan pecahan campurannya. Kemudian kita lanjut ke pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan, kita tinggal merubah bentuk pecahannya, diputar salah satunya, yaitu yang belakangnya. Contohnya adalah di sini 3/4 dibagi 5/6. Ketika 3/4 dibagi 5/6, hasilnya gimana? 3/4 bagi 5/6. Nah, ini pembagian tidak boleh langsung di pecahan. Kalian harus berubahnya jadi untuk perkalian. Apa yang dirubah lagi? Kalau misalnya tandanya pasti berubah. Kemudian bentuknya yang berubah. Bentuk yang mana? Bentuk yang belakang. Pecahan yang tadinya pembilang berubah ke penyebut. Penyebutnya 5. Tadinya penyebutnya di 6, berubah ke pembilang. Jadinya 6. Gitu. Jadi ini harus muter nih, kalau berubah dari pembagian ke perkalian. Ingat ya, ini nggak berlaku sebaliknya. Jadi ini hanya berlaku untuk pembagian di pecahan. Kalau perkalian kan tadi udah. Nah, sekarang kita bisa aja menyederhanakannya dulu. Gimana cara menyederhanakannya? Ini kan terletak di bagian atas, ini terletak di bagian bawah. Namun dua-duanya bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, betul. Dibagi 2 hasilnya 2. Ini pun sama, dibagi 2 hasilnya 3. Nah, kemudian baru kita kalikan. 3 kita kalikan dengan 3 yang di atas. Ingat ya, jangan sampai salah. 3 kali 3, atas sama atas 9. Bawah kali bawah 2 kali 5 10. Atau bisa aja metodenya kayak gini, kalian kalikan terlebih dahulu baru disederhanakan, sama aja gitu ya. Nah, kemudian perkalian dan pembagian pecahan negatif sama syaratnya dengan yang bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dan negatif aturannya sama. Ketika negatif ketemu positif, ini kan pasti positif nih, hasilnya negatif, betul kan? Nah, kita bisa lihat di aturannya kalau misalnya bentuknya aljabar. Ini bentuknya aljabar. Ketika A-nya positif, bilangannya positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Ya, berlaku kebalikannya. Nah, kemudian ketika negatif kali negatif, hasilnya positif. Pasti ya. Nah, ini juga sama pembagian. Ketika positif ya, ini positif. Ketemu negatif, ini hasilnya negatif. Kayak gitu. Ya, dan seterusnya ya. Ini kebalikannya doang. Negatif, ini kebalikan ini. Nah, ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa dilatih. Contohnya ada, ini bisa ditulis nanti ya. Nah, jangan lupa untuk aplikasi pecahan, kalian ada latihan. Jangan lupa juga dikerjakan supaya melatih diri kalian agar mengerti tentang bilangan pecahan dan operasinya seperti apa. Nah, untuk pecahan itu sendiri kalian bisa melihat dari latihan yang ada di buku kalian atau yang ada di buku cetak atau buku catatannya, atau kalian bisa memutar ulang video ini ya. Jangan lupa ada latihan. Terima kasih.